Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa hari berganti dengan hari, bulan pun ikut berganti. Hari ini kita telah tiba di hari ketiga bulan Mei tahun 2021. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukankah ini semua karena kebaikan Tuhan semata yang memampukan dan menyertai kita untuk dapat hidup sampai pada hari ini? Saudara, beberapa hari yang lalu, tentu kita mendengar sebuah berita tentang lonjakan COVID-19 yang membawa kematian yang terjadi di India. Setelah ada sebuah perayaan keagamaan yang berlangsung secara massal di Sungai Gangga yang dianggap keramat oleh umat yang percaya di sana. Saya melihat sejumlah besar orang yang turun berjalan menuju Sungai Gangga tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan selama masa pandemi ini. Mereka seolah tidak memperdulikan akan adanya bahaya virus corona. Mereka dikuasai oleh sebuah fanatisme buta yang menutup pikiran mereka. Hati saya sedih dan menangis melihat peristiwa ini. Dan kemudian saya mendengar banyak kematian yang melonjak setelah itu. Saudara, bagaimana sesungguhnya cara hidup kita, secara khusus di tengah masa pandemi ini? Saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema, tinggalkan kedagingan, hiduplah oleh roh. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Galatia 5 ayat 16 hingga yang ke-26. Saya akan bacakan ayat yang ke-16, 17a, dan 24 saja. Demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ayat ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, surat Galatia ini diperkirakan merupakan surat Rasul Paulus yang pertama dituliskannya untuk jemaat di Galatia yang terdiri atas orang Yahudi yang telah percaya pada Yesus sebagai Tuhan. Namun, mereka memiliki latar belakang pengajaran agama Yahudi yang mengajarkan Taurat beserta tata keagamaan yang berlaku pada saat itu. Dan juga orang non-Yahudi yang sebelumnya menganut agama-agama misteri dengan penyembahan kepada dewa-dewi dan patung-patung. Rasul Paulus memahami kondisi jemaat seperti ini. Tidaklah mudah untuk meninggalkan kepercayaan dan keterikatan pola hidup lama mereka. Contohnya saja, ada yang meminta agar orang percaya non-Yahudi turut disunat seperti mereka orang Yahudi yang telah menjalani sunat sesuai dengan hukum Musa ini. Sampai-sampai terjadi perselisihan hebat perihal ini. Untunglah Tuhan memakai Rasul Paulus untuk meluruskan hal ini. Demikian selanjutnya, Paulus mengingatkan jemaat Galatia yang telah dimerdekakan di dalam Kristus agar tidak menggunakan kesempatan untuk hidup di dalam dosa lagi, seperti ditulis dalam ayat yang ke-13. Mengapa demikian? Ada sebuah pemikiran bahwa kalau sudah dimerdekakan atau bebas dari dosa, berarti bebas dong berbuat dosa. Artinya dapat hidup seenaknya menuruti segala keinginan daging, toh sudah diselamatkan. Pikiran seperti ini adalah sebuah pikiran yang tidak benar. Tidak seperti itu, saudaraku. Nah, saya akan mengajak kita untuk mendalami lebih dalam melalui ayat yang ke-16 dengan memperhatikan kepada bahasa aslinya. Maaf ya saudara, agak sabar. Kita akan mempelajari melalui bahasa Yunani. Ada kata pneumati yang menggunakan kata benda datif yang artinya oleh atau bagi roh. Akar katanya adalah pneuma, roh, gitu ya. Lalu ada kata sarkos yang akar katanya sark, daging. Itu menggunakan kata benda genetif yang artinya dikuasai atau dimiliki kedagingan. Lalu ada satu kalimat ya, oime telesete, yang adalah kata kerja berbentuk aorist subjunctif yang artinya sudah berakhir di waktu yang lalu, namun bisa saja terjadi lagi.
Bingung ya saudara? Saya juga bingung kok waktu belajar bahasa Yunani ini. Nah, saudara, mari kita melihat Saya akan mencoba menjelaskannya lebih sederhana demikian. Rasul Paulus meminta kepada jemaat untuk menghidupi hidup mereka oleh atau bagi roh, dengan berkata tidak kepada keinginan daging yang menguasai itu. Perhatikan saudara, karena sesungguhnya oleh roh, kedagingan itu sudah diakhiri atau tidak berkuasa lagi. Wow, sungguh dahsyat kuasa roh yang tinggal di dalam orang percaya. Jadi saudara, sesungguhnya engkau dan saya yang telah dimiliki oleh Roh Allah melalui Yesus Kristus itu memiliki kuasa untuk menolak keinginan daging manusia kita. Puji Tuhan. Namun pertanyaannya, bagaimana ya kita dapat meninggalkan kedagingan itu? Yang pertama, tentu saja kita harus menerima anugerah pengampunan terlebih dahulu di dalam Tuhan Yesus yang telah tersalib dan yang menganugerahkan Roh-Nya yang kudus kepada orang percaya. Lalu yang kedua, saudara, hiduplah oleh Roh yang memerdekakan itu. Tidak lagi di bawah hukum Taurat. Hidup oleh Roh artinya hidup yang menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, serta mau dipimpin oleh Roh. Langkah konkretnya begini, yaitu kita mengenali dulu keinginan-keinginan daging yang ada di dalam diri kita, yang tentunya berlawanan dengan keinginan Roh. Saudara, saya mau coba ambil satu contoh saja perbuatan daging yang dituliskan dalam ayat yang ke-19, yaitu tentang penyembahan berhala. Nanti yang lainnya saudara dapat merefleksikannya sendiri. Setiap kita punya keinginan daging yang bisa berbeda, bisa sama. Jadi kita coba refleksikan sendiri nanti ya. Nah, saya bawa kepada satu topik ini, yaitu penyembahan berhala. Nah, saudara, ketika kita mendengar peristiwa di India tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa betapa agama telah membutakan umatnya, sehingga menuruti perbuatan daging untuk menyembah ilah yang dipercayainya itu tanpa dapat menguasai diri sendiri. Mereka tidak melakukan tindakan protokol kesehatan di tengah masa pandemi seperti sekarang. Berhati-hatilah dengan fanatisme agama buta, saudaraku. Di sisi yang lain, saudara, GKI Damai akan kembali mengadakan ibadah on-site. Wow, ini berita baik nih. Artinya kita akan berjumpa kembali secara ragawi pada tanggal 6 Juni mendatang untuk bersama-sama memuji, meninggikan, dan mendengar firman Tuhan. Nah, saudaraku, setelah lebih dari 1 tahun kita beribadah melalui media online, yaitu YouTube, tentu berita ini akan membawa kepada 2 reaksi. Ya, pasti ada yang sangat senang dan menantikan hari itu. Atau ada reaksi kedua, yaitu sebuah zona nyaman baru telah terbentuk selama setahun lebih ini. Enak juga ya, bisa beribadah di rumah, tanpa tergesa-gesa pergi ke gedung gereja, yang kadang bisa macet, dan mengakibatkan terlambat. Mungkin di benak kita saat ini mulai terbentuk sebuah konsep agama baru tentang ibadah online. Dan akhirnya membuat kita mengambil keputusan, saya tetap mengikuti ibadah online saja. Toh sama saja. Sementara saudara sebenarnya dimungkinkan untuk hadir di gedung gereja. Nah, saudara, berdoalah. Mohon Roh Tuhan memimpin saudara untuk mengambil keputusan yang tepat. Atau saudara, mungkin saat ini ada ilah lain di dalam hidup kita. Misalnya, kekayaan, kekuasaan itu menjadi sumber atau menjadi sandaran hidup kita. Atau selama ini mungkin kita telah dikuasai oleh kedagingan untuk menyembah ilah yang lain itu tanpa kita menyadarinya. Kita bekerja keras, mencari uang, menumpuk kekayaan, dan mengejar prestise hidup karena melaluinya diperoleh kekuasaan. Saudara, parafrase ini dibuat bukan dimaksudkan agar kita tidak perlu bekerja keras. Kerja keras mutlak,
itu adalah sebuah tanggung jawab kita sebagai manusia. Namun yang saya soroti adalah kita berhenti mengejar kehendak sang sumber kekayaan dan kuasa itu. Namun kita tidak pernah berhenti mengejar kekayaan dan kekuasaan itu. Sehingga akhirnya kita telah dikuasai atau ditaklukkan oleh ilah kekayaan dan kekuasaan. Bila ini sedang terjadi, saudaraku, berhentilah dikuasai olehnya. Tinggalkan dia dan hiduplah oleh dan bagi Roh yang telah memerdekakan dirimu. Karena kamu bisa melakukannya. Kuasa itu ada di tanganmu. Ingat, engkau telah dimerdekakan oleh darah Kristus. Oleh Roh-Nya yang kudus tinggal bersamamu. Maukah engkau menang? Tinggalkan kedagingan. Hiduplah oleh Roh. Roh Tuhan memimpin kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Biarlah Roh-Mu